Nasib yang kurang beruntung itu jadi babu, jadi pembantu, miskin, tiada pilihan. Halo guys, ketemu lagi sama Hari ini 1 ringgit tuh udah mencapai 4 ringgit 50 sen. Padahal tahun lalu tuh aku Nasib kalau kurang beruntung ya jadi babu di Malaysia, miskin. Itulah segelintir kadang-kadang komentar dari netizen Indonesia sendiri. Padahal di Malaysia itu tidak ada sebutan babu, tapi pekerja. Dan alhamdulillah selama saya merantau di Malaysia, saya punya bos juga sangat baik. Dan ternyata komentar-komentar seperti itu bukan hanya ditunjukkan kepada saya saja kalau bercerita tentang Malaysia, tapi terkadang sampai-sampai orang yang bekerja di Malaysia dengan secara benar, secara sah, secara resmi, kemudian membagikan ceritanya selama dia merantau di Malaysia. Anehnya, segelintir netizen suka mengatakan kata-kata yang kurang patut. Harusnya sebagai orang Indonesia, ketika ada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia ataupun di negara manapun, harusnya diberikan dukungan, support, karena mereka merupakan salah satu pahlawan devisa yang dimana membantu perekonomian yang ada di Indonesia. Jangan remehkan babu yang kerja di Malaysia. Kata-kata itu sering saya baca di kolom komentar yang dimana selalu menyebut babu. Kalau di Malaysia, sahabatku semua, nggak ada perkataan seperti itu. Lantas, kenapa kalian sanggup menghina sesama bangsa sendiri yang dimana orang Indonesia yang jauh-jauh kerja di Malaysia, mereka semuanya terpaksa merantau karena keadaan di kampung. Kadang-kadang cari kerja itu juga susah. Jangan remehkan pekerja Indonesia yang bekerja di Malaysia. Dan saat ini, tahu nggak sahabatku semua, ringgit tengah naik. Kalau kalian mungkin di negara sendiri dapat pekerjaan enak, dapat nasib yang bagus, syukurin. Support orang-orang yang tengah merantau di negara manapun, tak kisahlah di Malaysia atau di Taiwan, di Korea, di Jepun. Kita doakan yang terbaik. Berikut Bang To akan reaction beberapa video yang dimana tenaga kerja wanita Indonesia ketika bekerja di Malaysia dihina oleh netizen Indonesia sendiri. Ini sangat miris. Video ini saya buat untuk edukasi dan informasi. nasib yang kurang beruntung itu jadi babu, jadi pembantu, miskin, tiada pilihan. Halo guys, ketemu lagi sama kegiatan aku TKW Malaysia. Kemarin video aku penyayang FYP 1 juta lebih, ada yang ratusan guys, dan di situ pastilah ada komentar negatif ataupun positif, pro dan kontra kayak gitu guys. Dan salah satunya komentar yang bikin aku takjub itu adalah komentar mbak-mbak seperti ini, miskin tiada pilihan kayak gitu. Intinya kayak tadilah hook aku yang di depan kayak gitu. Tapi komenan itu sempat aku jawab karena aku miskin, makanya aku memilih menjadi TKW biar ekonomi aku bisa berubah lebih baik dan anak-anakku tidak mengalami kemiskinan itu kayak gitu ya guys. Tapi di sini aku mau ngejelasin, aku nggak marah ataupun sakit hati ataupun gimana-gimana, karena ya jadi konten kreator kalau video udah FYP itu memang begitu, ada komenan-komenannya pasti menyelekit ya. Tapi di sini aku bersyukur dan terima kasih mbaknya yang udah komen seperti itu, jadi aku nggak harus mikir-mikir, aku nggak harus mikirin ide konten apa yang aku mau sampaikan di video aku panjang seperti ini. Jadi emang betul miskin itu udah dari sononya ya guys. Tapi di sini aku sebagai manusia biasa itu aku punya usaha, aku punya pilihan, yaitu pilihanku menjadi seorang TKW. Ya memanglah di kampung itu juga ada pekerjaan, tapi penghasilannya itu tidak menjanjikan sama sekali. Apalagi kalau dibuat untuk kebutuhan sehari-hari aja kurang guys, apalagi untuk bangun rumah ataupun beli tanah ataupun dan lain sebagainya. Tapi tidak dipungkiri juga orang di kampung juga udah kaya-kaya guys, rumah mereka udah cantik-cantik, setiap rumah itu ada parkiran mobil ataupun banyak lagi mereka punya usaha. Tapi pastinya di keluarga mereka itu mungkin udah keturunan orang kaya ataupun warisan dia banyak, ataupun memang gaji dia itu besar, pegawai atau gimana lah. Tapi itu tidak berlaku di kehidupan aku ya guys. Jadi kenapa aku harus sakit hati ataupun marah ataupun tidak suka kalau udah ada orang ngatain aku miskin ataupun pembantu ataupun apalah itu. Yang penting kan aku punya tabungan, bisa mewujudin semua impianku, termasuk buat rumah ataupun beli tanah, nyekolahin anak, beli HP yang aku pengenin walaupun belum iPhone ya kan.
Ada juga kemarin yang bilang aku bodoh, aku apalah gitu, katanya tolol atau apa kayak gitu ya. Tapi aku mau itu apa itu komenannya kok udah hilang, nggak tahu udah ketilep karena banyaknya komen ya. Tapi Hari ini 1 ringgit tuh udah mencapai 4 ringgit 50 sen. Padahal tahun lalu tuh aku inget banget 1 ringgit tuh sempat 3.400, bahkan pernah turun sampai 3.200 waktu ringgit lagi jatuh. Jadi dalam waktu kurun setahun tuh selisihnya hampir 800 rupiah. Gila sih, tapi jangan bilang kalau ini tuh selisih yang kecil. Karena kalau kalian transaksi 10.000 ringgit bedanya udah 8 juta loh. Itu aja baru sekali transaksi. Yang bikin lebih ngeri ini bukan sekedar angka di layar, tapi mencerminkan satu hal, angka rupiah memang terus melemah. Kondisi ekonomi dalam negeri lagi nggak stabil, investor asing mulai menarik modal, dan situasi politik juga penuh ketidakpastian, ditambah kebijakan pemerintah yang belakangan banyak menimbulkan polemik, jadi bikin pasar nggak percaya diri. Mungkin beberapa orang masih merasa semuanya baik-baik aja, tapi indikator ekonomi itu bicara lain. Kurs bergerak naik, gaya impor ikut terdongkrak, dan kepercayaan pasar terus menurun. Angka-angka ini lebih jujur daripada keramaian mall atau padatnya jalan. Serius buat teman-teman Indonesia yang masih berpikir rasional, kencangkan ikat pinggang dulu, hemat. Kita nggak tahu beberapa bulan ke depan bakal segila apa lagi. So buat kalian orang Malaysia yang mau bercuti ke Indonesia, ini tuh waktu yang tepat karena ringgit lagi kuat. Jadi makan, jalan-jalan, sampai shopping bisa jadi lebih murah. Apa? Sekarang 1 ringgit menyentuh 4.000 rupiah? What top up? Sebenarnya udah nggak kaget sih. Barusan cuma kaget karir doang. Lagi dan lagi ringgit ke rupiah itu naik secara bertahap. Sekarang kalau kamu gaji 1.000 ringgit itu akan senilai 4 juta rupiah guys. Kalau 2.000 itu 8 juta rupiah. Yang tahun lalu atau 2024 jika gajimu 1.000 ringgit itu akan menjadi 3,5 juta. Kalau 2.000 ringgit itu akan menjadi 7 juta. Naiknya signifikan banget ya dari tahun lalu sampai sekarang. Tapi jika kamu mau memaksimalkan potensi ringgit ini, aku saranin coba arisan dalam bentuk ringgit dan ambil giliran paling akhir. Jadi dimana kalau di rumah arisan itu pada berebutan mau dapat giliran pertama, tapi kalau di sini nggak sampai berebutan ambil posisi akhir juga sih. Tapi maksudnya ambil posisi terakhir juga oke cuy. Ada benefit tersendiri gitu. Dan aku nggak mau banyak berkomentar soal ini cuy. Cukup itu doang daripada aku diteror mulu. Ntar rumah atau tempat kerjaku diorderin barang COD lagi. Buat orang-orang yang berkomentar negatif, kalau mungkin nasib Anda beruntung di Indonesia dengan kehidupan mewah, dengan rezeki yang melimpah, banyak bersyukur. Tapi tolong jangan hina orang yang bekerja merantau di Malaysia, yang dimana mereka rela jauh daripada keluarga demi untuk kehidupan yang lebih baik. Kadang-kadang mereka berangkat dari kampung itu kosong, nggak punya apa-apa. Sepulang merantau dari Malaysia, mereka bisa beli rumah, mereka beli sawah. Itu merupakan usaha keras mereka demi bisa mengubah ekonomi yang ada di kampung halaman. Harusnya sebagai orang Indonesia sendiri patutnya memberikan sokongan, bukan hujatan. Padahal mbaknya ketika merantau di Malaysia, beliau hanya menceritakan sisi kehidupannya selama di Malaysia, yang dimana mbaknya ya rutinitas ibu rumah tangga, karena beliau bekerja sebagai pembantu rumah tangga ya bersih-bersih, nyuci, masak. Tapi anehnya kenapa ada yang sanggup menghina miskin, makanya hidupmu gak beruntung, makanya kamu jadi babu di Malaysia. Beruntung sekali mbaknya menyikapinya dengan sikap yang sangat bijak, sikap yang sangat positif. Dan tentunya sahabat-sahabatku semua, jangan remehkan orang yang bekerja di Malaysia. Karena saat ini nilai tukar mata uang ringgit Malaysia tengah naik. Gaji, misal kata gajinya bisa menyimpan 1.000 ringgit, itu kalau dikirimkan ke Indonesia itu bisa mencapai 4 juta lebih. Sedangkan kalau kita berada di kampung halaman, misal kata cari gaji 4 juta itu sulit sangat. Kalau di daerah saya, gajinya untuk upah kerjanya cuma 2 juta lebih sedikit. Sedangkan barang-barang di sini juga mahal. Jadi untuk sahabat-sahabatku yang bekerja di Malaysia tetap semangat. Dan anehnya, kadang-kadang kalau kita berbagi cerita fakta, ramai pula yang tidak terima. Kadang-kadang sampai meneror pula. Begini sahabatku semua. Dari cerita pengalaman orang Indonesia yang bekerja di Malaysia, mereka hanya menceritakan pengalaman pribadinya. Jadi kita ambil poin positifnya. Dan tidak sampai di sini saja sahabatku semua. Banyak orang Indonesia yang bekerja di Malaysia ketika menceritakan sisi pengalaman di Malaysia, ramai yang berkomentar seperti ini. Kita simak dan kita reaction videonya bersama-sama.
Oke kawan, semalam saya membuat konten di mana Rp1 Malaysia itu tembus di Rp4.000 Indonesia. Terus di dalam video itu saya menyebutkan selamat kepada orang Malaysia yang mau berlibur ke Indonesia, tidak usah banyak biaya ya, maksudnya macam itu saya menyebutkan. Terus di YouTube saya itu ada orang Malaysia berkomentar bahwa kalau dia mau ke Indonesia itu selalunya membawa uang banyak katanya, karena di sana itu banyak pungli, dia cakap macam itu. Itu membuat saya malu sendiri kawan ya. Dan pengalaman saya saat ada di Indonesia dan di Malaysia nih, betul di Indonesia memang banyak pungli, dan selama saya ada di Malaysia ini memang betul-betul tidak pernah menjumpai yang namanya pungli. Bahkan saya di Indonesia sendiri ya, di terminal bus itu banyak pungli di sana. Mungkin seaman-amannya Indonesia itu pasti banyak pungli. Dan menurut saya ini senyaman-nyamannya di Malaysia, orang Indonesia kalau pergi ke Malaysia atau melancong atau bekerja itu, kalau sudah balik kampung pasti akan ketagihan lagi ke Malaysia, karena Malaysia membuat orang Indonesia itu ketagihan dengan kenyamanan dan keamanan. Seperti itu kawan ya. Oke, sedikit menge-share tentang pengalamanku saat ada di Malaysia. Yang menonton video ini saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan. Oke kawan, alhamdulillah pagi-pagi saya berjumpa orang baik di Malaysia, terus diajak tadi makanan pagi atau sarapan. Pastinya kalian sudah tahu, ini adalah seorang artis legendaris di Malaysia yang sangat populer. Allahu Akbar. Gimana? Ya saya. Sudah Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Syukur Allah bagi kesihatan supaya boleh kita solat, zikir dan selawat. Itu yang penting. Dan jaga silaturahim kerana Allah. Saya sayang adik saya ni. Orang baik. Ada Subscriber saya salam kepada Datuk. Saya pernah menjadi apa? Rakan serumah saya dulu. Ya. Ya, saya share kat YouTube tu. Ya. Saudara Nordin Haji. Iya. Haji sekarang, Haji Nordin Yahya. Itu kawan. Itu masa kami bujang-bujang duduk satu rumah. Iya. Dia adalah pak polisi, tapi bagian penceragam. Iya. Terus bagaimana tanggapan Datuk yang masih menjadi peminat lagu-lagu Datuk? Saya bersyukur kepada peminat-peminat saya yang masih mengikuti perkembangan saya. Layarilah YouTube ini, Halim Kancing, dan layari YouTube saya, Azizul Kamis. Bagi lagu Biarpun kau jauh dariku, terdengarku senda guraumu. Di sini ku hanya seorang perindu, menghitung hari-hari berlalu. Cukup sikit nak tengok saya full kali. Okey, dekat YouTube lah. Ya betul. Terima kasih. Ini orangnya sangat bagus, sangat baik hatinya. Okey. Sangat bagus orangnya, betul. Dan orang kata kalau kita nak hidup senang, kita senang-senangkan hati kawan-kawan kita. Betul? Jadi kita dapat barokah, dan pastinya kita akan jumpa orang baik bila kita berdoa, ya Allah temukan orang-orang yang baik dalam kehidupanku. Ya, orang yang tak baik ini jauh-jauhkan pada kita semua. Betul tak? Betul. Saya ucapkan terima kasih kepada Datuk. Saya diajak kebaikan macam ini, terus bahkan disambut menjemur makanan di Iya, pada halnya tak ada hal. Kita kongsi rezeki itu daripada Allah. Pagi ni saya kata saya bangun solat subuh, saya kata aku nak belajar halim. Saya cari dia. Terima kasih tu. Semoga selalu diberikan kesehatan. Amin. Alhamdulillah. Okey, seperti itu kawan ya yang saya share buat kalian yang menonton ini. Saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan. Kalau gaji 1.700 kalau dirupiahkan memang sekitar 5 juta, tapi 1.700 buat kehidupan di Malaysia aja nggak cukup. Saya pernah pergi ke sana 5 bulan, saya langsung balik kampung cuma gaji. Pokoknya ini komentarnya itu tuh panjang banget ya. Nah gini ya, ini sampai itu di Malaysia 1.700 habis buat di sini tuh ngapain aja.
1 bulan ya itu habis buat makan aja ya, bukan sama rokok. Itu saya habis 200, kadang nggak habis itu. Buat makan 1 bulan, buat beli bumbon. Ini sampean apain aja kok habisnya banyak banget itu. Di sini kan niatnya kerja, niatnya cari uang, cari rezeki. Soal cukup nggak cukup tergantung kita yang ngaturnya gimana gitu. Bukan saya ngajarin ya, bukan saya ngajarin. Kita di sini kerja ya udah kerja, cari uang sehemat mungkin. Lah nek di sini niat apa dari rumah niatnya kerja, dari sini itu apa? Ayam kampung. Terus sing kayak gitu, aduh, wis remuk remuk. Kamu memang orang yang berhemat dan tahu diri, sadar datang Malaysia hanya mau cari uang, bukan berboya. Terbaik bro, teruskan salam dari orang Malaysia. Salam kembali bang dari saya, orang Indonesia. Mohon izin ya bang ya, saya di sini kerja, dan mohon izin untuk orang-orang Malaysia, saya di sini numpang cari rezeki untuk menghidupi anak istri kami dan untuk masa depan kami ya. Nah gini ya bro ya, teman-teman ya, yang dari mana aja lah ya. Kita kalau mau main ke rumah, kalau ke rumah orang itu ya, kalau kita sopan, insya Allah orang itu yang punya rumah juga sopan. Terus kalau kita menghargai, insya Allah yang punya rumah itu menghargai. Nah intinya kita itu harus gimana ya, saling menghargai aja lah gitu aja. Niat kita apa di sini, terus kita mau ngapain, ya itulah tujuannya ya. Oke, terima kasih, salam dari anak rantau. Pungli sampai viral di Malaysia itu memang hal biasa karena kita negara tetangga yang dimana banyak beredar di media sosial, selalu FYP di Malaysia juga. Dan Malaysia Indonesia adalah sebuah negara yang dimana satu sama lain akan paham bahasa kita masing-masing. Jadi orang Malaysia itu paham dengan bahasa kita, orang kita paham dengan bahasa Malaysia, sehingga apa-apa yang viral di Indonesia orang Malaysia juga tahu sahabatku semua. Sebab sekarang itu banyak media sosial ya, jadi sehingga tidak bisa disembunyikan, tidak bisa dipungkiri. Yang dimana kadang-kadang ketika pungli ini menjadi salah satu hal yang kurang bagus ya kalau viral di negara orang. Ya mudah-mudahan Indonesia dari segi pungli ini bisa ditertibkan. Namun di sisi lain kadang-kadang mereka ini juga bukan pungli sih kalau dari pandangan saya, karena kurangnya lapangan pekerjaan sehingga mau nggak mau mereka jadi harus memaksa untuk bekerja ya, misal kata menghantarkan orang ke sini, menghantarkan orang ke situ, meskipun sebenarnya itu tidak dibenarkan, tapi saya yakin di sisi lain itu karena keterpaksaan sahabatku semua. Makanya kadang-kadang kalau berwisata di Indonesia, misal kata ada orang yang jualan, kadang-kadang itu kayak maksa banget itu ya, harusnya nggak seperti itu juga sahabatku semua. Itu juga termasuk pemaksaan ya. Kadang-kadang beli 1 dikasih 2, sedangkan kalau di negara lain, di negara tetangga misal kata, itu nggak ada paksa-paksa, itu nggak ada. Masnya sampai kadang-kadang malu ya melihat berita yang kurang bagus viral di negara kita, viral di negara orang kok sampai di negara kita. Dan ketika kita merantau di Malaysia dengan tunjuk adab sopan santun, alhamdulillah orang-orang di sana menerima kita dengan baik kok. Janji jangan buat hal. Intinya kalau kita merantau di mana-mana negara, bawa adab, bawa sopan santun, insya Allah aman-aman saja. Dan masnya ketika berada di Malaysia juga banyak kawan-kawan daripada Malaysia diperlakukan seperti layaknya saudara sendiri. Oke, untuk sahabatku semua cukup sekian videonya. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Yang suka dengan videonya Bang Tua Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabatku dipermudahkan segala urusannya, amin ya robbal alamin. Stop menghujat orang yang bekerja di Malaysia, stop meremehkan pekerja Indonesia yang bekerja di Malaysia, karena mereka adalah pahlawan devisa.